Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya akan menyampaikan terkait dengan inovasi pemerintah Kabupaten Brebes dalam hal penanganan COVID-19. Yang pertama, nanti kita simak satu-satu, yaitu di bidang kesehatan sendiri, cara penanganan terkait dengan pasien-pasien yang terkena COVID-19 dan juga upaya-upaya pencegahan. Yang kedua, nanti ada penanganan di pasar dan mal-mal, kemudian di terminal juga. Yang ketiga itu pembatasan kegiatan masyarakat yang kita fokuskan di Kecamatan Bantar Kawung. Kemudian yang terakhir adalah digital absensi aparatur sipil negara. Ayo kita simak satu-satu inovasi yang ada di Kabupaten Brebes, khususnya dalam penanganan COVID-19. Sekarang inovasi yang pertama, ini terkait di bidang kesehatan. Pasien COVID-19 yang positif ini awalnya adalah di karantina. Di karantina itu yang pertama kita kumpulkan di Islamic Center, kemudian itu dites, baik rapid test maupun swab test. Ketika positif, kita masukkan ke Rumah Sakit Umum Brebes, dan itu pun ada yang di Bumiayu yang langsung kena terpapar juga. Dulu itu dari Bekasi, kemudian langsung dimasukkan di Bumiayu. Ada Rumah Sakit Bumiayu juga. Dan saat ini masih ada pasien yang positif. Itu ada 6 yang dirawat dan 6 yang dikarantina. Ini sumber yang kedua, pasar dan mal. Strategi atau inovasi yang dilakukan adalah pembagian masker kepada pedagang-pedagang dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas UMKM Koperasi terkait dengan COVID-19. Kemudian juga pembagian masker, harus memakai masker ketika berdagang, karena ini memang pasar itu yang paling rawan terkena COVID-19, sehingga fokus pemerintah Kabupaten Brebes adalah yang pertama, salah satunya adalah pasar. Yang kedua juga kerjasama dengan Satpol PP Kabupaten Brebes, bagaimana mensosialisasikan terkait dengan COVID-19, berjaga jarak dan lain sebagainya, dan ketegasan aparat Satpol PP ini kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu merubah cara kehidupan yang selama ini mereka berdagang dengan berdesak-desakan. Sekarang dengan cara berdagangnya, satu harus pakai masker, yang kedua itu berjaga jarak di antara pedagang maupun pembeli, dan mungkin dengan pembeli yang lain. Bapak-bapak, Ibu, para pedagang, ini yang memiliki pasar ini berbeda. Diwajibkan pakai masker. Karena untuk menjaga kesehatan, keamanan kita bersama-sama, ya. Kalau ini belum selesai tuntas, masih tahap new normal ya, tataran baru normal ya. Kita lihat beberapa bulan kita dilanda oleh virus corona. Jadi ini belum Terminal itu rawan juga karena ini pusat transportasi full dari masyarakat yang datang, kemudian juga aktivitas yang ada, baik itu mungkin ke pasar maupun ke kantor atau berbagai kegiatan yang lainnya. Sehingga di sini Dinas Perhubungan juga punya inovasi terkait dengan penanganan COVID-19 ini. Yang pertama adalah penyemprotan disinfektan, kemudian juga himbauan masker, kemudian jaga jarak, dan transportasi harus sesuai dengan standar protokol kesehatan. Ini yang ketiga, inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Brebes adalah pembatasan kegiatan masyarakat. Saat ini yang difokuskan adalah di Kecamatan Bantar Kawung. Nah, Kecamatan Bantar Kawung ini masyarakat yang terkena COVID-19 ini karena memang sumbernya dari para santri yang istimewa ini, sehingga Kecamatan Bantar Kawung ini dikarantina. Jadi desa-desa yang terkena COVID-19 ini di karantina, tidak jadi dibatasi kegiatannya, sehingga tidak ada acara-acara di luar Kecamatan Bantar Kawung. Yang kedua adalah sosialisasi dari
Pak Camatnya langsung terkait dengan masyarakat harus di rumah saja. Yang kedua juga ketika berpergian juga harus pakai masker, kemudian juga jaga jarak, sehingga masyarakat ini disiplin sekali. Alhamdulillah tidak ada perkembangan yang meningkat seperti daerah-daerah lain ya. Kabupaten Brebes juga hanya sebatas 39 yang terkena COVID-19. Inovasi yang keempat adalah pembatasan traffic orang yang masuk ke Kabupaten Brebes. Ketika Lebaran kemarin banyak pemudik-pemudik dari Jakarta yang kebetulan orang Brebes masuk ke Brebes, sehingga desa, kecamatan itu ketat ketika ada warganya yang masuk ke Brebes dengan standar protokol kesehatan. Mereka diperiksa, dicek, kemudian dikarantina. Apabila ada gejala, kemudian dimasukkan ke puskesmas yang terdekat, dikarantina sampai 14 hari. Kemudian kalau gejala itu tidak ada perubahan, dilarikan ke rumah sakit. Dan itu pun reaktif yang dites itu tidak ada yang positif. Alhamdulillah di Kabupaten Brebes aman-aman saja ketika ada pemudik. Namun demikian ada beberapa pemudik yang sebetulnya sudah lolos ya dari Bekasi yang ke Bumiayu, tapi langsung dimasukkan ke rumah sakit. Kita lanjutkan katanya dengan data-data yang terkait dengan COVID-19 di Kabupaten Brebes. Jadi peta sebaran COVID-19 di Kabupaten Brebes, sumber data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes. Dan ini update tanggal 23 Juni 2020. Pertama, data yang disampaikan di forum ini, orang dalam pemantauan. Ada total 232 jiwa dan 102 jiwa dalam pemantauan, 226 jiwa selesai pemantauan. Nah, 4 jiwa meninggal. Yang kedua, pasien dalam pengawasan. Ada total 122 jiwa. Yang pertama indikatornya 22 jiwa dirawat, 91 jiwa pulang. PDP karantina kosong, meninggal 7 jiwa. Nah, ini yang paling penting adalah yang positif COVID-19. Total positif itu 39 jiwa, 6 jiwa dirawat, 6 jiwa karantina, 20. Oke, Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan manajemen perubahan ini, digital absensi. Kita selama ini absensinya adalah menggunakan manual, yaitu pakai fingerprint. Nah, ini sangat berbahaya. Walaupun ini juga ada muka, tapi juga nggak efektif juga, karena nanti banyak antrian di sini dan itu harus menjaga jarak, sehingga ini sangat rentan dengan penularan COVID-19 ini. Itu yang pertama. Nah, kita sebagai ASN juga sudah menyampaikan ke masyarakat untuk berjaga jarak dan sebagainya. Nah, kita ASN ini harus berubah juga, harus merubah bagaimana caranya agar tidak ada antrian dalam absensi ini. Kemudian juga bagaimana setelah absensi ini ASN itu dimudahkan. Nah, itu nanti kita bahas bagaimana ini digital absensi seperti apa yang telah dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Brebes. Jadi dalam hal ini adalah pencegahan agar tidak ada kedekatan atau berdekatannya antara ASN satu dengan ASN yang lain. Di samping juga ada jarak-jarak ketika bekerja dan lain sebagainya. Apel pun ada, cuma juga tidak jaga jarak. Nah, ini kita fokus manajemen perubahan dalam hal ini adalah digital absensi. Itu pun nanti kita kembangkan lagi menjadi sistem informasi manunggal manajemen ASN yang ada di Kabupaten Brebes. Saya kira itu dulu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah absensi digital. Nah, absensi digital ini yang pertama kita klik dulu ketika kita buka di Android, kita klik dulu absensi digital yang ada di pemerintah Kabupaten Brebes. Kemudian kita buka menunya. Dalam menu tersebut ada pilihan-pilihan. Yang pertama itu absensi masuk kantor. Kita klik absensi masuk kantor. Nah, dari situ dari klik absensi masuk kantor ada menu-menu di dalamnya, sudah ada nama kita, ada pilihannya, kemudian SKPD yang bersangkutan itu nanti juga ada pilihannya, sehingga memudahkan kita untuk
memasukkan data kita. Kemudian upload foto kita, posisi kita itu di mana. Ini untuk memperjelas, mempertajam bahwa kita itu memang ada kinerja kita. Misal kita di kantor untuk persiapan apel pagi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk sore pulang itu juga sudah kita tampilkan di monitor. Itu pulang jam 6 sore kita berikan kesempatan jam 4 sore sampai jam 6 sore. Nah, di sini nanti kita klik pulang, kemudian juga ada pilihannya, nama kita sudah diberikan di dalamnya. Setelah nama itu SKPD-nya kita. Setelah SKPD kita upload foto kita, posisi kita di mana. Misal kita di kantor atau dalam perjalanan dinas, atau kita posisi di dalam daerah tapi di kecamatan yang lain, nanti ada keterangannya. Nah, setelah itu baru di submit. Setelah submit, nah, nanti ada laporan masuknya, laporan masuk dan laporan pulang. Nanti kita bisa direkap. Ini baru kita kembangkan absensi digital di Kabupaten Brebes. Ke depan nanti kita akan mengembangkan sistem informasi manunggal manajemen ASN. Di situ di dalamnya menyangkut absensi digital, kinerja kita, kemudian juga profil kita dan arsip-arsip kita. Insya Allah di situ nanti ada. Jadi nanti bagian organisasi akan mengembangkan hal-hal terkait dengan reformasi birokrasi. Demikian, terima kasih banyak katanya dengan manajemen perubahan COVID-19 ini di Kabupaten Brebes. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.